Suka duka jak beli, sampun tahun-tahunan jalani, astungkara kejani, iraganu sehati. Sing poco tiang ngalahin umah, sing poco tiang ngalahin rerama, ngetohin tresnan tiang ngajak beli. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi bersama dengan Biang Mangku, seorang dharmika Hindu yang luar biasa, yang sudah memberikan inspirasi bagi umat sedharma, khususnya di Dompu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Baiklah, Swastiastu Biang Mangku. Swastiastu. Baiklah, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir untuk di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Baiklah, sebelumnya kan kita harus kenalan dulu. Biasanya tak kenal maka tak sayang. Asik. Nah, Biang Mangku, boleh dijelaskan untuk nama Biang Mangku sebelum jadi pemangku nih sira? Boleh. Oke. Kalau nama saya sebelum jadi mangku itu nama saya Jero Padmawati. Dibikinkan nama sama Prande istri Gontoran yang muput. Yang muput seperti itu. Baiklah, Napi Biang Mangku. Ini kan sebelumnya Biang Mangku ini seorang dharmika yang masuk Hindu. Sebelumnya agamanya apa? Agama Muslim. Agama Muslim ya sebelumnya ya. Terus masuk Hindu tahun berapa itu? Lupa saya tahun berapa itu. 90-an? Ya, sekitar 90 udah. Oh, seperti itu. Baiklah. Biang Mangku, apa sih hal yang menarik Biang Mangku bisa yakin untuk masuk di agama Hindu seperti itu? Ini Mbak Santi yang menarik untuk saya masuk agama Hindu. Karena saya dulu semasa saya Muslim, saya ada punya keluarga Hindu. Oh gitu. Ada keluarga Hindu di sana. Saya suruhlah diajar bikin canang gitu, diajak ke pura muter, diajak ke sana Tirtayatra gitu ya, sama anaknya. Akhirnya saya lihat-lihat cara begini kisahnya orang menjadi Hindu. Akhirnya ada terketuk batin saya. Akhirnya punyalah pacar Hindu gitu ceritanya. Gitu. Bernama Cokor de Madiruci. Oh, jadi pacaran sareng Pak Mangku dulunya Cokor de Madiruci sebelum jadi pemangku. Oke, terus di Mataram itu sebelum merantau ke Dompu gitu. Sesudah merantau ke Dompu sudah tahun 9 berapa itu mungkin sudah lupa 91-an mungkin itu. Merantau ke Dompu itu akhirnya umat yang ada di Dompu ini ya mau membuka lah sebagai menjadi mangku di sini di Banggu ini kecamatan Manggelewa ini. Akhirnya ditunjuklah Pak Mangku gitu. Terus? Tapi Pak Mangku itu mengelak. Mengapa dia mengelak memang jadi pemangku? Ya bukan sih tidak mau, tapi nanti dulu karena ekonomi masih lemas gitu. Ya akhirnya tahun 2000 berapa itu lupa. Akhirnya masih Parisade Pak Bambang namanya. Akhirnya ini harus ini Cokor de Madiruci ini yang menjadi pengamong di Pura Tirtonadi gitu. Oh, Pura Tirtonadi yang di sebelah sana itu. Baik. Akhirnya Pak Mangku tidak bisa mengelak karena ditunjuk sama Parisade gitu ceritanya. Langsung lama kelamaan gitu. Akhirnya diwintenin lah sama Ide Perande dari Geria Panji Anom. Oh, diwinter sareng Ide Perande. Langsung diwintenin berdua suami istri. Tempatnya mewinten di Pura Dirgahayu Dompu. Oh, seperti di sana. Gitulah kisahnya saya dulu itu sama Pak Mangku ya. Langsung lama kelamaan akhirnya menjadilah sekarang Pinandite Cokorde Pinandite gitu. Saya dipanggillah Ibu Mangku. Nah, baiklah, Biang Mangku untuk menjadi Hindu dulu ya sebelum pemangku itu pasti juga nggak mudah. Perjuangannya seperti apa? Boleh diceritakan nggak perjalanannya pas waktu Sudiwidani Biang Mangku
Apa ada tantangan dari keluarganya Biang Mangku, atau pernah ada apa hujatan, cibiran, kenapa sih kok masuk Hindu dan lain-lain kayak gitu-gitu, pernah nggak seperti itu? Memang sedulu ada hujatan sedikit dari keluarga, kan kalau pihak orang tua saya enggak ada. Nah, dari ya sepupu gitu. Gimana biasanya Gini dia gitu. Kalau saya pulang ke rumah ibu saya sendiri, enggak ditemani sama suami gitu. Langsung, kok segampang gitu kamu meninggalkan agama kamu, dia bilang gitu sepupu saya. Bisa diam. Dikiranya enak jadi Hindu. Gitu. Lebih baik enak jadi Muslim daripada Hindu, dia gitu. Saya diam gitu, enggak mau nyaut. Jangan ngoceh-ngoceh terus gitu. Oh, ini Kak ya. Biarpun saya jadi Hindu, biarpun Muslim, jangan urus saya, urus diri sendiri. Saya bilang gitu. Saya ini masuk Hindu ini, saya bukan main-main kan agama Hindu ini. Saya bilang gitu. Kalau namanya sudah saya masuk Hindu, betul-betul saya menghargai, saya menuruti agama Hindu. Keyakinan hati, Ya, semangatnya iya. dari Biang Mangku ya. Apalagi sekarang terus dijunjung sama suami, semakin Semangat gitu ya. Semangat, Lah, gitu. baiklah. Apalagi seorang Darmika nih, yang lahir bukan dari agama Hindu gitu kan, terus menjadi pemuka agama, belajar Bantennya aja, yang lahir dari agama Hindu aja belum tentu bisa gitu kan. Itu kan pasti menjadi tantangan sebagai Biang Mangku kan. Itu bagaimana, hal apa Biang Mangku bisa semangat belajar sehingga dengar-dengar nih jadi ketua Serati Banten juga. Oke. Itu gimana itu? Oh, saya sebelum saya menjadi Sarati itu, dulu kan saya masih ya namanya orang bodoh, nggak tahu apa. Terus saya ke pura itu tiap di Lempur Namu, Maturan Canang, di saya keluarlah hati kecil saya gitu. Mudah-mudahan saya bisa ya namanya membuat canang, sekedar Banten ya Galungan, Kuningan. Gitu. Kalau bisa setinggi pun saya bisa. Kalau bisa saya akan membantu. Siapapun yang ngasih tahu saya membantu. Duduk sini, sini. Nih, biar nggak lari-lari udah. Sini duduk sini. Dah diem di sini, dah. Sekalian ikut syuting udah. terus habis itu saya gini, Mas Bro, saya mohon di sana di pura itu gitu. Mudah-mudahan saya bisa bikin Banten karena saya sudah namanya masuk manut agama Hindu supaya betul-betul Hindu hati saya, supaya jangan setengah-setengah. Saya bilang itu. Mudah-mudahan ide susunan yang ada di pura ini, anulah bukalah hati saya supaya saya bisa membantu seumat yang ada di Kabupaten Dompu. Saya bicara di sana pas hari raya Purnama. pas hari rainan ge. Saya ke sana. Akhirnya saya disuruh lah bikin Banten Saraswati pertama ini. Oh, Banten Saraswati. Disuruh sama Banjar. Belajarnya dari mana itu kalau Banten awalnya? Pertama saya dulu masih martua, ini cerita masih martua. Saya ke kebun, saya ambil tanah tanah liat itu, tahu tanah liat. Saya bikinlah Saraswati dia sambil saya lihat sapi. Saya pelihara sapi di kebun, ambil tanah liat itu habis gerimis kan seperti tepung dia itu. Saya bikin, langsung saya bawa pulang. Saya gini kan saya sambil minum sapi. Saya kasih tahu lah martua saya ceritanya dulu. Oh mama, begini caranya bikin Saraswati gitu. Mai coba mama lihat, dia bilang. Oh ini sudah namanya Saraswati. Tapi kalau orang mau bikin Saraswati gini anak, orang yang sudah bersih, yang sudah diwintenin sama Ratu Prande, dia bilang. Oh gitu mak ya. Ya kalau belum diwintenin nggak boleh. Akhirnya ya ada usulan ya Tarisade, ada pendandi ke sini gitu. Akhirnya lah disuruh sama Winten supaya tenang rasanya kita Ya lebih suci gitu juga, bersih. Akhirnya saya diwintenin di pura Dirgahayu Dompu sama ide perande dari Geria Panji Anom. Perande gede gitu. Sama Pak Mangku. Akhirnya lama kelamaan gitulah. Dinamakan saya langsung dibikin Sarati Banten. Ibu Sarati itu. Itu ceritanya. Nah baiklah, untuk menjadi pemuka agama ini kan memang nggak gampang juga. Pasti jadi panutan, jadi sorotan di Kabupaten Dompu khususnya itu kan. Hal apa yang ketika menghadapi berbagai karakter masyarakat dan umat itu, kesabarannya Biang Mangku itu harus seperti apa untuk membina
apa umat kita. Nggih. Niki kan kalau tiang niku anak blog dan dengan api-api niki Mbak Santi. Kalau saya mikirkan diri saya, kok saya ini di dalam hati saya orang Darmika, kok dibikin jadi begini. Bagaimana rasanya hati saya itu? Kok bisa apa enggak saya mengendalikan hal yang begini sama gitu terasa di dalam hati saya. Saya ini bukan aslinya orang Hindu. Saya orang Darmika. Suami saya orang bangsawan. Saya bilang Cokorde gitu. bagaimana caranya hati saya saya membawa diri supaya saya menjadi sorotan di dompu ini. Saya bolak-balik pikiran saya. Oh, gini caranya sekarang. Bisa saya memegang teguh, saya ingat sama ide Sang Yang Widi. Apapun yang terjadi, saya bilang diri saya sendiri, ya Tuhan, tolonglah hambamu ini. Belum enggak tahu apa-apa, tapi ya saya mempunyai suami yang begini. Bagaimana tindak saya, bagaimana langkah saya yang baik? Kasihlah umatmu ini jalan yang baik, jalan yang benar. Diri saya sendiri, karena saya ini umat menjadi panutan di Kabupaten Dompu. Itu di dalam hati waktu saya dibikin jadi Sarati Banten itu. Saya enggak mau sebenarnya mau jadi Sarati itu, Mbak Santi, karena saya bodoh enggak tahu apa-apa gitu. Tapi ya umat yang ada di Banjar-Banjar itu yang memilih saya semua, saya mau bilang apa, saya terima gitu. Nah, pasti perjuangannya luar biasa ya untuk membina umat, dan ujian hidupnya juga pasti luar biasa. Apalagi ini kan di daerah terpelosok ya. Kebanyakan orang Muslim juga. Terus udah Muslim, terus memang jauh Indonesia Timur kan, maksudnya masih belum kawasan kota juga gitu kan. Dalam membangun umat ini kan juga luar biasa tantangannya gitu kan. Jadi hal apa yang bikin Bu Mangku kuat untuk menjalani tugas dari leluhur dan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa? Hal apa yang menjadi Bu Mangku kuat? Hal saya yang menjadi kuat, saya menganut agama Hindu ini dan menjadi pemangku tentunya. Jadi pemangku, karena makanya saya kuat. Kalau saya tidak kuat, sudah terlanjur basah. Akhirnya kalau sudah terlanjur namanya terlanjur basah, harus kita jalani. Apapun tantangan kita jalani. Terus yang bikin saya menjadi kuat, apalagi dulu ide Perando yang di Kembang Kuning masih ulaku itu. Oh, yang di pemunut Kembang Kuning juga masih itu. Seperti saya orang tua sendiri itu. Sekali dia yang ngasih saya memberi apa-apa jalan-jalan pemahaman dan Perando kesadaran kalau kita jadi seorang segini, kita harus sadar, harus sabar. Apapun omongan orang jangan dihiraukan. Kita urus bagaimana diri. Kalau kita pagi ndak mau metirde ya silahkan sembahyang, ndak dapat pagi sore sembahyang senyamannya Bu. Mangku biang mangku gitu kan. Baiklah, biang mangku, jadi ada nggak hal yang disampaikan kepada biang mangku selaku pemuka agama untuk kepada umat sedharma? Nasihatnya gimana itu? Waktu itu kan waktu Saratinya, Sarati kan kemarin kumpul di Purata itu, balik Samuan di bawah itu, gitu. Ya sekarang kita ini waktu juga waktu melasti ya, di itu ya, disuruh berdiri semuanya Sarati ketua-ketua itu di sana lah. Diperkenalkan, ini Sarati Banten kita, ini ketua Banten, ketua Sarati kita dengan Parisadi itu. Sekarang bagaimana caranya kita betul-betul pagari dia supaya dia enggak seperti bahasan masuk angin, betul-betul dijaga gitu. Ini sebagai panutan kita, dia Parisadi itu
Kedua Sarati yang ada di Dompu ini. Kalau ada banjar-banjar lain yang punya keluhan apapun, yang sekecil apapun, ke sana bertanya, ada Kedua Sarati. Dia bilang. Makanya seperti di Banjar Ta'a, belum bisa dia membuat suci besar di sana. Untuk harapan ide Prande, saya lah yang ngayah di sana membuat peta 4 sorok. Luar biasa. Tibur. Biar Santi kan juga Darmika kan, Iya, siapa Biang Mangku. Jadi pengen juga bisa pinter Serati Banten seperti Biang Mangku. Tapi tadi tak lihat di sini sebelum wawancara itu kan ada yang nunas tambel juga ke sareng Cokor de Mangku. Tapi itu bukan agama Hindu loh. Tadi pakai jilbab. Bukan Muslim itu, orang Muslim. Nah, orang Muslim kan, jadi bisa untuk lunas. Sini sayang duduk aja. Mereka ini kalau manggilnya Mama Santi, biar syuting dulu ya, oke, silent dulu. Nah, tadi ada yang lunas tambel gitu. Itu gimana? Berarti Cokor de Mangkunya juga melayani bukan umat Hindu aja berarti. Berarti banyak yang lunas tambel di sini. Umat Muslim banyak sudah yang minta, ada yang mana keluh-keluhan di rumah tangga, Bangku kan membantu yang baik saja. Kalau ada keluhan di rumah tangga sama suami bisa dibantu, gitu. Terus kejanggalan sama suami bisa juga dibantu sama Pak Mangku. Kalau ada kejanggalan sama cowoknya bisa dibantu. Gitu. Jadi Cokor de Mangku ini sebagai tempat masyarakat, bukan hanya umat Hindu aja, tapi memang benar-benar dari masyarakat seperti itu kan. Baiklah, Biang Mangku memang luar biasa ya, untuk perjuangannya Biang Mangku, sehingga kan sebagai tujuan umat Hindu atau tujuan masyarakat juga ketika mempunyai permasalahan seperti itu. Nah, ini satu lagi pertanyaan ini. Harapannya Biang Mangku kepada umat atau masyarakat yang khususnya di Dompu ini apa? Nasihatnya dari Biang Mangku untuk disampaikan kepada masyarakat. Harapan saya sih dari masyarakat saya ya, kalau ada keluh-keluhan itu supaya jangan disebarluaskan gitu. Cukuplah kita secara kekeluargaan diselesaikan secara kekeluargaan secara bijaksana. Nah, kalau apa di luar Banjar seperti Banjar Ta'a, luar Banjar namanya. Ini bukan Banjar saya. Kalau ada yang tidak bisa keluh-keluhan sedikit, jangan kita bawa ke sana ke sini. Harus buruknya itu kita juga yang mendapati. Harus biarpun seburuk apapun Banjar kita, harus kita hadapi betul-betul rileks. Rileks, tenang. Kuncinya tetap tenang seperti itu. Baiklah, Biang Mangku luar biasa ini, karena cucunya juga mau ikutan ngevlog. Ini banyak sekali cucunya Biang Mangku. Aduh, nanti ada episode khusus wawancara sama jegek-jegeknya ini. Baiklah, sukses untuk Biang Mangku. Mohon ditutup dengan doa agar channel Santi Dharma Chandra ini sponsor lagi. Cok Resi, sini. Ya, duduk sini. Channel Dharma untuk channel apa ini? Santi Dharma Chandra. Channel Santi Dharma Chandra ini panjang umur supaya bisa ke Dompu lagi Mbak Santi. Ada dalam bulan 9 ya. Terus ya, semoga terima kasih buat Biang Mangku sama Cokor de Mangku sama keluarga. Semoga sehat selalu, bisa semoga bisa mengasuh, membina umat dan masyarakat yang ada di sini agar tetap rukun, tetap damai, dan bisa umat Hindu menjadi toladan bagi Nusantara ini. Dia ucapan suksema, pengalipin 3 suksema. Mbak Santi. Suksema. Kita tutup belum Santi Om.